Karena itu di sini untuk pengajian pertama ini saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai sabar di dalam uraian bahwa orang hidup ya, niku mesti ngadepi barang macam-macam di kanan kiri niku mboten pisah perkara loro. Wa imma cocok ambek karepe, wa imma ndak cocok. Niku kok mesti barang orang odi nek mesti beda sing nyenengake abak, nyenengake cocok di akeh, beda sing tak cocok. Nah, makin saya tak cocok nih kebiasaan. Namun cocok amun tak jadi soal, saya cocok umpamanya kesehatan, selamat, duit, duit pakat, keluarganya akeh, penggaweane yo maju, akeh kancane akeh, ini pun cocok kabeh niku mboten bisa dibahas nih. Ya, niki sing pertama. Wonten malih sing mboten nyeneng-nyeneng ati. Sing ndak napa jenenge ndak cocok. Kaya umpamane napa namine loro utawa keblaen utawa satu turute. Lah, katanya Imam Ghazali, dua-duanya ini membutuhkan sabar, coba. Sing nyocoki ati yo membutuhkan sabar, sing gak nyocoki ati yo membutuhkan sabar. Dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar. Nah, sekarang keterangan beliau begini. Sebab katanya Imam Ghazali, mogodo orang iparingi beres bi Allah, iparingi selamat tak sakit, iparingi penghasilannya lancar, diparingi pengaruh, punya pangkat, hasil kesenangan semua. Ini jangan dikira cobaannya tidak berat. Kalau orang itu tidak mempunyai pengendali, tidak punya sabar, maka kesehatan dan kesenangan itu akan menghancurkan dirinya orang itu. Hancurkan agamanya orang itu, akan menghancurkan rumah tangganya orang itu, malahan akan menghancurkan dirinya orang itu. Loh, masuk Pak? Loh, uang niku seneng niku napa dikira mboten wonten bahayane wong seneng, wong waras, wong sehat, wong ganteng, wong ayu. Alhamdulillah aku ayu. Pas sabare ayu ku ya apa? Lho yen rupane elek sabar. Lah nek ayu masa usah sabar lho. Sama saja itu. Sama ngoten karpe niki. Hot. Racun sing nomor kali sing gak cocok. Malah niki diterangkan kali Imam Sahal At-Tustari. As-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar atas kesehatan dan keselamatan itu lebih hebat, lebih berat daripada sabar terhadap bala. Orang kalau kena bala itu mungkin tidak seberapa berat, tapi justru orang diberi selamat, orang itu tidak kuat. Sampai ono ucap-ucapan nanya kan ya. Uang itu bareng paling melarat ya Allah pas pateng oleh ibadah. Polan melarat, oh tengah bunyi pateng. Bareng tibi en sopi tak di otak pas tak bejeng bosan. Nikah. Mohon daya orang gini nyamana. Mohon melarat kuat, tapi mohon soki tak kuat. Ada. Tapi boleh sebaliknya. Mohon tepaan seneng, tak melarat, tapi seneng mempeng ibadahnya. Sebab dia tak kepikiran balik maisha. Tak berat. Tapi baru dibikin kayak begeger ya Allah pasti dia melarat tak kelar dibikin akhirnya banyak cowok masan. Nah ini gak beda, jadi tak pada. Tapi dua-duanya itu katanya Ghazali sama-sama membutuhkan sabar. Malah dikatakan oleh Imam Sahal At-Tustari, as-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar mengenai apa itu selamat, sabar waktu selamat itu lebih berat daripada sabar terhadap bala. Seperti juga orang yang diparingi anak, diparingi bojo, jangan dikira itu kesenangan itu tidak merupakan lebih berat daripada bala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei wong ojo sampai karena kon kepingin ngerumat harta bendamu,
utawa krana ngiman anakmu sampai ngelalekno nang Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Istrimu dan anakmu itu kadang-kadang justru menjadi musuhmu yang merintangi kamu untuk menuju ke jalan Allah. Digoda oleh istri, digoda oleh anak, maka kamu lupa kepada Allah. Nah, itu fitnahnya anak. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah ujian dari Allah. Nah, jadi ojo sampai ono uang, karena dia anak, karena iki sukses anaknya semua, pas malah jadi sombong, mbak maning ya. Atau anaknya gak sukses, malah dia putus asa, anaknya digebek diserengen nih gak karu-karuan. Kon kok goblok anak, runginya kon aku lahir. Coba, masa iya orang tua ngomong ngoten nih. Ini jenenge gak kuat nih uang nih, kebetulan kuat. Apakah anak kita itu maju sekolahnya atau tidak maju? Harus orang tua itu mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang disebut sabar ini. Nah itu keterangan Imam Ghazali itu begini. Nah sekarang mengenai soal yang tidak pedomannya Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau kepingin ilmu soal kenikmatan itu yang harus kamu ingat. Apakah berupa harta, apa anak, apa istri, apa suami, apa kesenangan, apa pengaruh, apa pangkat, apalah sudah. Ingatlah bahwa semua itu barang titipan sangka Allah yang merupakan amanat kepada kamu yang harus kamu penuhi hak-haknya. Kalau kamu ingat ini saja, insya Allah kamu selamat. Itu nasihat Imam Ghazali. Sekarang yang tidak nyeneng mati saya. Iku mau sing nyeneng mati. Sing ndak nyenengi hati ini dibagi telu. Monggo niki kula tutukaken supaya boten pedhot niki tengah dalan. Nomor 1. Ma yartabitu bi ikhtiyarihi. Tergantung kepada usaha orang itu. Perkara sing disabari niku wau perkara sing pancen termasuk usaha orang itu. Nah, ini yang berupa ketaatan dan maksiat. Ini sepenuhnya ada di tangan orang itu, ikhtiar orang itu. Sembahyang, melanggar peraturan itu dia sabar dalam arti ini dia itu bisa mengendalikan hatinya di dalam usaha ikhtiarnya itu. Ini sing nomor 1. Tergantung kepada orang itu. Nomor 2, mala yartabitu hujumuhu bi ikhtiyarihi. Datangnya tidak karena ikhtiar, walau ikhtiyarun fi daf'ihi, tapi menolaknya bisa dengan usaha. Kalau yang pertama tadi, kamu ibadah enggak ibadah. Kon sembahyang enggak sembahyang 100% tergantung nang kon. Ini namanya tergantung kepada ikhtiar, usaha. Nah ini satu. Nek sing nomor 2 niki mboten. Datangnya tidak ikhtiar, tapi menolaknya ikhtiar. Nah, contohnya napa? Kaya ana wong dilarani wong. Ujuk-ujuk dimusuh ambek wong. Nah, dia bisa menolak dia. Datangnya itu tidak diikhtiar, tapi dia menolaknya bisa ikhtiar. Dia lawan, apa tidak dilawan, apa bagaimana itu bisa dia melakukan. Tergantung untuk membalasnya itu loh. Nah, apakah dia membalas apa tidak? Bagaimana kalau ditempelin wong ujuk-ujuk macam peleng. Nah, saya bisa ini membalas bisa, tidak membalas bisa. Ini namanya tidak dikehendaki datangnya, tapi saya untuk menolak itu bisa. Saya kehendaki membalas apa tidak. Ini bagian yang kedua. Sabar di sini. Ini wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar kon marang ucapan-ucapan orang mereka. Wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nek kon difitnah terus dilarani, hatine terus
Kon betah pun enggak, sabar pun enggak. Nek sabar, baiklah jangan kamu balas. Wahjurhum hajran jamila. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Tuhan tahu bahwa hatimu Muhammad merasa sumpek karena ucapannya musuh-musuhmu, orang musyrik-musyrik itu. Bagaimana kamu menghadapi itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Sing akeh maca tasbih, jangan kamu layani. Nah, ini termasuk sabar yang kedua ini. Lalu yang ketiga, ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyar awwalahu wa akhirahu. Yang sama sekali kita tidak bisa menolak secara ikhtiar, seperti mamanya matinya istri, matinya suami, kebakaran, tabrakan, sakit, wuto, ini semua kita tidak senang, datangnya kita tidak atas usaha, bukan usaha kita, menolaknya juga tidak bisa, tidak ada usaha. Umpamanya uang pak loro, sampai arep nolak, loro ningkil, jadi loro bisa turun kita kok, loro, tidak bisa, ya mesti kena, sakit sudah, iya dah, perkara ngobati itu lain, tapi sudah sakit, jadi menolaknya tidak bisa itu. Nah terhadap yang begini ini, yang ketiga inilah, yang oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabru fil Qur'ani ala salatati aujuh. Ini sebagai kesingkatan dari sabar-sabar yang macam tiga itu. Sabrun ala ada'i fara'idillahi ta'ala falahu 300 darajah. Sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Nek turun tutuk sembayang dilakoni. Sak melarat-melarate wong ribut penggawean, tapi nek durung salat ya tetep salat, dibetah-betahno. Nek sembayangi durung tutup oleh 3 rakaat masih ribut kok, ana sapa sing botol niki barang niki lho monggo padahal sampe sembayang 3 rakaat remek kok ria mon engko nerosake apa jeng kari rakaat langganan reburu wah. Bagaimana itu ada orang beli itu? Tapi kalau saya ini pakai pegek, ya apa hukumnya megek? Apa jangan zuhur oleh 3 rakaat? Nah di sini ujian ini, ujian itu. Mulanya teng jerone kitab fikih diterangno. Medhot sembahyang fardu haram. Tapi nek medhot sembahyang sunat kena. Tak apa-apa. Nah, untuk batis ini ku. Nggih. Nek maca Quran, ane maca Quran. Mlebu kono, Bu. Tetep. Mangga. Oleh macam niku. Oleh. Jangan diartikan wah, iku mentingno baku, mentingno duit tinimbang Quran. Jangan begitu, jangan, boleh. Sebab ini bisa ditutup nomane, nggih ta? Tapi nek sembayang dipedhot mboten ilok niku mboten oleh. Bojo oleh 2 rakaat. Lalu nasen Bu, orang kok oleh 2 rakaat. Ya ladina, iki tare-tare, oleh ka. Lah niki. Padha mawon karo wong sembayang durung tutup, wis keringetan ongkap. Aduh. Panas ya, apa sih ya? Terus kurang 3 rakaat dikira opo iki lho. Nek sampean betah sampai tutup sampai salam, niku kesabaran jenenge. Sabar ngelakoni kewajiban niku dipangkat kali Allah 300 derajat. Pangkate. Sabar ngelakoni kewajiban sampai selesai itu dinilai 300 derajat. Niku dawuh Imam Ibnu Abbas, wa sabrun ala maharimillahi ta'ala. Sabar terhadap larangan Tuhan. Falahu 600 darajah. Nek sampean ono barang duit kececeran atau ono sandal anyar, hari mau diborok ya. Masa temen mau diborok, mana gue? Jaring pade ini. Wah tapi ini barang baru, ini saya punya jelek. Kinara rumah kelero saya gitu. Pas pakai lero, ya mulai pesan. Sampai sandal saya keborok. Ya kinara tak tahu, sudah lah. Niki namanya boten sabar, boten kuat menahan larangan. Nek sabar masih ke duit, masih ke untung, tapi ini dilarang oleh agama, tidak mau saya. Umpamanya ini radio ini
apa namanya sepeda murah regane. Nek tak adol aku oleh bati 3.000 apa 5.000. Tapi barang colongan, aku roh. Iki colongan iki. Malah apa yang jual model. Orang mau aku melebar kecuan. Jadi tukang tajam. Wah, tidak mau saya. Ini menurut agama tidak boleh. Dina masih tahu-tahu. Loh, sabar yang begini ini dinilai 600 derajat. Jadi Allah ngelakoni kewajiban sembahyang betah niku 300, tapi nek ngedoi larangan betah niku 600. Wa sabrun 'alal musibah 'inda sadmatil ula falahu 900 derajat. Sabar terhadap bala Allah. Ana anake sing ditresnani mate. Bada andi pese rogi. Andi gudang ketonon. Andi abok sehat sakit. Mata melak kecek. Tabrakan akhir pengkor. Betah deh. Nggak gerundel deh. Maka falahu 900 derajat. Orang ini dinilai oleh Allah 900 derajat nilai. Coba. Jadi nek wong iso nglakoni kewajiban agama, getu, tekun, sabar, telaten sampai selesai, niku cuma dinilai 300. Tapi nek kula niku iso nyegah jarno, masih aku ngene untung, masih aku ngene enak, tapi karena iki dilarang oleh agama, loh, nek betangnya 600. Coba. Ini gede pangkatnya timbang wong sing betah nglakoni kewajiban wau. Paham nggih? Nah, sampean betah sembahyang 5 waktu itu cuma 300 biasa, sampai Jumat terus 300 nilainya. Tapi nek sampean pas ana sepeda, maka ada kunci ini sepeda ini. Itu ngade orang ini, Pak. Ini saya tonton kata apa begitu, sama kesap begitu, masa abad dari saya tahu. Tapi enggak, ini kan namanya enggak ilok haram ya. Akhirnya dibetas. Malah dia cari, Pak, siapa yang punya sepeda ini? Ini nanti hilang kalau enggak dikunci ini. Tolong malah ngoten sampean dapat 600 derajat dinilai. Tapi kalau kita itu kena musibah, kecelakaan, kepaten anak, kebakaran, sak piturute, yaitu yang nomor 3 tadi, terhadap sesuatu yang kita tidak bisa ikhtiar, datangnya tidak, menolaknya tidak bisa dengan usaha, maka sabar terhadap ini dinilai 900 derajat. Ini tentang tingkat-tingkat kesabaran yang diterapkan pertama, kedua, 3 tadi itu. Jadi mengenai yang pertama ini tergantung kepada kita, usaha dan ikhtiar, ini 300 nilainya. Kalau yang kedua untuk menjauhi larangan 600. Lah kalau terhadap musibah kebelainan, anaknya mati, utawa sampean loro, utawa dicoba nopo ta sing sampean ndak iso nolak, wis duwe apa? Lah ya apa terus? Lah ya apa? Lah ya apa terus? Kon gerundel selikur gerundel ya tetap hilang. Ya wis tetep entek wis. Lah ya apa ya wong kok ya dadak rokok adik kene mau. Aku terus ratune terus kena kobong kabeh. Oh kon iku. Ana apa dadak numpak obat terus mau. Coba dak numpak obat mesti tabrakan iku mau. Anakku cuma sitok. Siapa sih ngejak-ngejak lunga iki? Malah sudah karu-karuan. Niki ngrundelong ya mboten nonton gunane. Nek sampean ya wis barang wis kedadian tiapaan. Wis aja dibahas maneh wis. Ojo dirembuk maneh. Wis aku ridho nang Allah. 900 nilainya kesabaran kita itu. Ini terserah mawon kita nggih. Niki tentang yang disebut sabar. Mulane orang yang bisa mengerjakan sabar itu berarti dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya. Lalu separuh yang lain yaitu tentang syukur, mudah-mudahan bisa kita uraikan dalam pengajian yang akan datang. Mulane para rawuh, kanggone kula panjenengan sing ngamalaken dzikrul wafilin, ngatah-ngataken wirid, waosan lan macam-macam niku, justru niki nyangoni niki. Bagaimana saya di tengah-tengah pergaulan bisa bertahan terhadap pengaruh larangan, itu dinamakan sabar. Saya masuk dalam pergaulan kota,
Saya juga diundang resepsi. Saya juga masuk perkumpulan ini, perkumpulan klub ini, klub. Tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Saya tidak mau mengerjakan larangan-larangan. Nilai saya ini 900. Kalau saya bertahan itu. Atau kita tidak masuk di situ. Terus apa? Ya tenggunung Masan. Menang di kono sini tak boleh ke manusia saya. Apa deki mana polong bi itu pas saya terpengaruh. Wah ini tidak punya nilai sabar lagi itu sudah. Ya apa yang disabari orang tidak ada apa-apa itu. Oleh karena itu zikrul ghafilin maca Fatihah ping 1 saben dina niku maksudnya nggih niki nggih nyangoni pun semanten mawon atur kula mboten langkung. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.